Yeni Natasha. Saya Indrayana Subakti. Saya Delsa Fidonaika. Saya Dwi Safira Aulia. Di sini kita akan menceritakan mengenai sejarah Benteng Amsterdam. Kedatangan bangsa Barat di wilayah Maluku bermula dari dikenalnya berbagai macam rempah-rempah yang dihasilkan kepulauan ini. Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda merupakan deretan bangsa Eropa yang pernah menginjakan kaki dan saling berebut pengaruh di Maluku. Untuk memperkuat keberadaan mereka di Maluku, keempat bangsa Eropa tersebut banyak membangun bangunan pertahanan di berbagai pulau di wilayah Maluku. Benteng Amsterdam adalah salah satunya. Benteng ini merupakan peninggalan bangsa Eropa yang letaknya di perbatasan antara negeri Hila dan negeri Kaitetu, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, sekitar 42 km dari kota Ambon. Benteng Amsterdam adalah bangunan kedua yang didirikan oleh Belanda setelah Kasteel Van Veere di negeri Zeist hancur. Menurut sejarahnya, sebelum menjadi benteng, tempat ini adalah loji milik Portugis untuk menyimpan rempah-rempah, terutama pala dan jengking. Pada tahun 1512, Portugis di bawah pimpinan Francisco Serrao membangun sebuah bangunan pertahanan di Pulau Ambon, tepatnya di sekitar daerah Hila yang diberi nama Kasteel Van Veere. Selain untuk kepentingan pertahanan, bangunan ini juga digunakan sebagai penyimpanan rempah-rempah. Benteng ini sangat penting bagi Portugis, karena pada saat itu Teluk Ambon digunakan sebagai jalur keluar masuk dari kapal-kapal dagang di Maluku. Daerah ini juga dijadikan Portugis sebagai pusat perdagangan rempah-rempah dan basis pertahanan dalam menghadapi serangan kapal asing. Seiring berjalannya waktu, masyarakat Maluku mulai merasa dirugikan oleh keserakahan Portugis dalam mengambil keuntungan atas rempah-rempah. Hingga pada akhir abad ke-16, masyarakat Maluku melakukan perlawanan terhadap Portugis. Situasi inilah yang dimanfaatkan oleh Belanda untuk memenangkan hati masyarakat Maluku dan menjenjangkan riwayatnya di tanah Maluku. Setelah Belanda tiba dan menguasai Pulau Ambon pada tahun 1605, mereka menang dan mengalahkan Portugis, lalu mengambil alih loji Portugis tersebut. Mereka kemudian mengubahnya menjadi kubu pertahanan yang dilakukan oleh Gubernur Jenderal John Ottens pada tahun 1637. Hal ini juga didukung dengan dibentuknya VOC. Perubahan fungsi loji pada saat itu dikarenakan terjadi pertempuran antara Belanda melawan Kerajaan Huti. Pertempuran ini terjadi pada tahun 1633 sampai 1654. Pada saat itu, Kerajaan Huti di bawah pimpinan Kapten Kakiali. Setelah benteng ini diambil alih oleh Belanda dari Portugis, kemudian Gubernur Jenderal John Ottens menghancurkan bangunan Portugis dan membangun rumah batu yang berbentuk seperti sebuah benteng. Pembangunan benteng tersebut ditambah dengan pagar yang mengelilingi. Pada tahun 1642, benteng ini diperbesar oleh Gerard Demer, dan pada tahun 1649, pembangunannya dilanjutkan oleh Gubernur Jenderal Anthony Chan. Pembangunan benteng ini selesai pada tahun 1649 sampai 1656 oleh Adam de Vlaming dan dinamakan sebagai Benteng Amsterdam. Selain itu, Benteng Amsterdam ini juga menjadi salah satu saksi bisu dari perjalanan seorang naturalis asal Jerman bernama George Everhard Rumphius, atau dijuluki juga sebagai ilmuwan buta dari Ambon. Rumphius pernah tinggal di benteng ini pada tahun 1627 sampai 1702. Ia meneliti tentang fauna dan flora yang ada di Pulau Ambon. Rumphius juga mengisahkan tentang gempa dan tsunami yang terjadi di Pulau Ambon dan sekitarnya pada tahun 1674. Walaupun terkena gempa dan tsunami, benteng ini tetap berdiri hingga sekarang dan menjadi tempat favorit bagi wisatawan karena pemandangan lautnya yang indah.